Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Kompak ya? Jarang-jarang. Jadi malu. Apa? Begitu kompak jadi malu. Ya. Jadi selamat Ya. apa Pak? Selamat morning karena kita di pagi hari. Maksudnya yang nonton di pagi hari, kita sih malam. Selamat bergabung di kelas pemuda, pemudi sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Ya, baik murid-murid semuanya selamat pagi maupun juga yang menonton. Selamat pagi juga dimanapun Anda berada. Dengan radio ya? Iya. Oke, baiklah. Kita mulai dengan doa dulu ya. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan belajar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus mengingatkan kami, terus mendidik kami melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan di pelajaran-pelajaran sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami pelajari bukan saja sampai pengetahuan, tapi boleh kami lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk murid-murid kami dan juga semua orang yang menyaksikan video ini, supaya mereka juga boleh diberkati dengan pelajaran pada pagi hari ini. Biarlah kami semua mempunyai kerendahan hati untuk mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan pada kami masing-masing secara pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya pelajaran pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan roh yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita ada di pelajaran ke-6. Kita masuk di bulan Februari. Ini bentar, judulnya adalah judulnya ini pertanyaan. Mengapa murid Yesus perlu melakukan pemberitaan Injil? Gitu ya. Tentu jawabannya bukan karena disuruh Pak Pendeta. Oke, dasar ini sebetulnya jawabannya ada di banyak bagian di Alkitab, tapi yang dipakai di pelajaran ini adalah dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum melanjutkan, kita melihat dulu ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah kesalahan, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebenarnya sih waktu baca pertanyaan itu gitu ya, judul pelajaran nih, mengapa murid Yesus perlu melakukan pemberitaan Injil gitu. Ya kan orang Kristen. Bukannya kalau orang Kristen kerjanya itu ya? Bagus itu bagus. Ya, jadi kita udahan pelajarannya di sini. Maksudnya soalnya ada juga kan orang Kristen yang, loh kenapa harus jadi Kristen? Karena diberkati. Karena ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Ada gitunya juga. Nah itu ada motivasinya. Bukan motivasi ya, berarti merasa jadi pemberitaan Injil itu dibagi-bagi ke orang-orang tertentu aja gitu ya? Karena gimana apa pertanyaan? Ya, jadi kesannya pemberitaan Injil itu diserahkan kepada orang-orang tertentu aja gitu kan? Yeah. Kalau saya mau menikmati berkatnya misalnya gitu. Oh ya. Nah. Soalnya ada juga yang berpandangan bahwa dengan mengalami berbagai mujizat, dengan mengalami berbagai pelepasan dari hutang, dari persoalan sakit hati, sakit fisik, bahkan anggota tubuh yang nggak bisa berjalan jadi bisa berjalan, itu kesembuhan dari udah ya. Yang ditambahkan kan tangannya kecil dari lahir, terus ada mujizat jadi besar gitu tangannya, jadi normal lagi. Nah itu bagian dari memperkenalkan Yesus Kristus pada orang lain. Melalui mujizat-mujizat seperti itu. Jadi ada pandangan begitu juga. Nah kita mau lihat apa yang dibilang sama 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Dimulainya jadi dari subtopiknya jadi alasan murid Yesus perlu memberitakan Injil. Nah, kenapa kita memberitakan Injil?
itu kenapa? Ya, Kalau sebetulnya sih kan pada awalnya Injil itu kan berita keselamatan ya, berita tentang Allah yang mau pakai istilah itu ya, menjelma menjadi manusia supaya bisa menanggung semua dosa dan manusia dibebaskan dari hukuman dosa kan. Intinya ke sana ya. Nah, sehingga masalahnya itu nggak semua orang mengerti tentang hal itu, nggak semua orang bahkan tahu atau pernah dengar bahkan gitu ya. Seperti saya ingat ada waktu saya sekolah minggu di Tunas Muda atau Muda Remaja itu, salah satu guru itu pernah bilang sama saya, mereka ikut misi gitu ke desa-desa di tanah Sunda ini, terus ketemu dengan seorang petani gitu, terus ngobrol-ngobrol dulu ya gitu kan. Terus akhirnya ditanya, "Bapak pernah dengar tentang Yesus nggak?" gitu. Terus bapak itu bingung, dari kampung mana gitu, karena nggak tahu, beneran nggak tahu gitu ternyata. Terus jadi yang guru saya juga jadi bingung, wah panjang nih ceritaannya gitu. Karena belum pernah dengar tentang ya, Tuhan Yesus gitu. Ya memang kalau sekarang ada penginjilan tuh lebih apa ya, satu secara teknik lebih banyak gitu ya, terus lebih mengenal budaya lokal juga gitu ya. Jadi ada istilah-istilah yang dipakainya tuh mungkin nggak langsung Yesus misalnya gitu, karena lebih supaya mereka lebih familiar dulu misalnya kayak gitu, sehingga lebih Injil lebih bisa disampaikan gitu. Tapi dengan mengingat pengalaman itu berarti ada orang-orang yang belum pernah dengar gitu ya, yang belum pernah tahu gitu tentang berita Injil ini. Iya, tentang nama Yesus ya. Nah, itu memang kalau yang tadi Bu Vijin bilang itu lebih banyak tekanannya atau porsinya ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di yang jelas itu kalau mau pakai tonggak gitu, tiang pancangnya itu di Yohanes 3 ayat 16 tuh ya. Ayat kita bersama itu. Dan maksudnya kalau di gereja-gereja Injil ayat itu pasti wah, pasti hafal gitu ya. Harus hafal kan? Iya. Nah, karena di banyak Natal kayaknya ayat itu diulang-ulang terus. Itu salah satu kelebihan. Kalau ikut Natalan pasti ingat gitu. Kita di Paskah doang loh. Nah, emang kalau di Perjanjian Lama juga ada, Pak? Iya, karena Perjanjian Baru itu kan dia menjawab berbagai yang tidak dijelaskan di Perjanjian Lama, atau katakanlah Perjanjian Baru itu karena Tuhan Yesus adanya di Perjanjian Baru, walaupun secara kealahan udah ada, kita pernah bahas itu ya di kelas, secara kealahan udah ada dari Perjanjian Lama, tapi pernyataan yang lebih jelas, lebih gamblang gitu, langsung to the point, itu adanya di Perjanjian Baru, seperti yang Yohanes 3 ayat 16. Nah, mungkin kalau mau kembali ke belakang, kenapa Allah harus datang, kenapa Yesus harus datang, kenapa dasarnya dari apa, kok kasih Allah harus diberikan itu, kembalinya ke Kejadian 3 waktu kejatuhan manusia. Selama itu ternyata ya. Tadi kita juga sempat singgung ini di beberapa pelajaran lalu ya. Jadi ada relasi antara Kejadian 3 sampai gitu, upaya yang ditunggu-tunggu datang, Mesiasnya datang betulan di kitab-kitab Injil gitu, penjelasannya. Nah, kalau kembali lagi ke 2 Timotius, Pak. Ya, nah di 2 Timotius kita mau lihat bahwa penjelasan kalau tadi alasan kenapa kita harus memberitakan Injil di ayat 1 bisa dibaca dulu mungkin, Bu. 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi yang pasti akan ada kematian dan penghakiman. Ada penghakiman, lalu ada kematian. Orang yang tidak lolos seleksi penghakiman nggak bisa hidup
bisa sih hidup, tapi hidupnya di neraka. Iya. Dan dua-duanya kekal ya, surga dan neraka kekal. Nah, ayat 1 mau bilang bahwa di ayat 1 itu ada kalimat itu ya, akan menghakimi orang yang hidup dan yang orang mati. hidup dan orang yang mati. Jadi ayat 1 secara nggak langsung bilang bahwa hakimnya ini yang akan menjamin. Kalau kamu percaya sama hakimnya, dia akan menyelamatkan nanti gitu. Karena dia juga manggil kan gitu ya. Karena begitu besar tadi ayat Yohanes 3:16 itu ya, kasih Allah akan dunia ini. Dia akan jadi hakim, tapi dia sudah membuka, datang sama saya, saya ini pintu untuk masuk. Jadi kepada kayak Bapa. itulah ya, punya orang dalam gitu. itu ini banget tuh, powerful gitu. Memang kesannya orang dalam maksudnya gimana ya? Tapi waktu di penghakiman, ilustrasi yang itu yang waktu itu kita nonton di gereja tuh, ada ilustrasi Tuhan Yesus menggantikan jati diri orang itu. Wah itu powerful tuh, karena nggak ada yang bisa kayak gitu. Orang-orang yang lain di luar kekristenan itu, di luar Alkitab, bicaranya penghakiman itu ya yang dihakimi orang itu aja. Orang itu bertahan dengan sekuat mungkin dirinya. Loh kalau di dalam Kristus, orang tuh nggak bertahan dengan sendirinya. Kita tuh nggak bisa mempertahankan itu. Dan Allah jadi ada di dalam kita. Makanya jati dirinya beda. Jadi pas di ilustrasi itu, begitu sampai di depan hakim, terus dikasih, ini profilnya pakai yang ini ya. Keren banget itu tuh. Langsung ganti. Iya, langsung ganti. Catatan yang tadinya wah banyak sekali ini itunya digantikan gitu. Karena memang kalau dibilang dosa turunan itu ya, jadi memang Roma 3 ayat 23 itu ya, semua orang sudah berbuat dosa. Baru kapan hari itu kami juga ngobrol gitu, anak sebesar Talita aja udah bisa bermanipulasi. Itu kan nggak ada yang ngajarin ya gitu. Dia tahu dari mana gitu ya, berarti kan karena sudah naturnya dosa gitu. Sehingga kalau kita kembali ke sini tadi gitu, mau dihakimi sama Tuhan Yesus, nggak akan ada yang lolos gitu, nggak akan ada yang bisa diselamatkan. Seperti pelajaran kita beberapa waktu lalu juga soal orang muda yang kaya itu kan, bagi Allah bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Sehingga kembali ke pelajaran kita, nah memberitakan Injil ini karena nggak akan ada orang yang bisa diselamatkan tanpa percaya Tuhan Yesus gitu ya. Yohanes 14 juga ngomong gitu ya. Yohanes 14 ngomong gitu. Nah, terus kenapa kita harus tetap memberitakan? Ada tahu nih ya, kita udah tahu nih. Gitu. Terus ada juga orang-orang yang mungkin menolak gitu. Loh, terus kenapa kita harus memberitakan? Di ayat selanjutnya sih dikatakan itu ya. Ayat 3. Nah, ayat 3 berkata gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi akan ada masanya orang-orang nggak peduli dengan yang benar itu yang kayak gimana. Terus anak-anak Tuhan harus apa? Kita harus ngapain gitu. Nah, kalau orang udah nggak peduli, nggak usah dikasih tahu, biarin we, antep we. Buat kita saha gitu, jadi Sunda maksudnya, ya siapa suruh nggak percaya gitu, nggak mau dengar misalnya gitu. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu selalu ingin manusia ciptaannya kembali ke Dia, berdamai lagi dengan Dia. Jadi apa yang harus kita lakuin? Ya terus aja ngomong, karena pekerjaan roh itu nggak berhenti sampai dunia kiamat. Jadi sebelum dunia kiamat, lakukanlah pekerjaan kita itu. Teruslah memberitakan, sekalipun orang nggak mau dengar, terus aja ngomong gitu. Nah ini yang tantangannya dan juga sekaligus jadi poin kedua kita. Kendala untuk memberitakan itu memang selalu diawali dengan takut. Kalau saya takut, bisa takut diajak debat misalnya gitu ya. Nah saya juga belum tentu bisa mempertahankan gitu ya, nanti diserang. Kalau misalnya Pak Arsendi mungkin lebih santai karena dia kan belajar teologi gitu, jadi
beda posisi nih gitu. Kalau saya kan hitungannya awam, saya belajar Alkitab ya dari sekolah minggu, dengar khotbah misalnya gitu, atau baca renungan kayak gitu. Tapi kan nggak seperti dia yang 4 tahun dari perjanjian lama ada yang nguplek-ngupleknya gitu ya gitu. Sehingga ada ketakutan itu satu. Atau ketakutan yang kedua adalah ditolak. Belum juga sampai ke pemberitaan Injil, udah langsung kayaknya mau kristenisasi nih, dah gitu, stop. Gitu ya, ada ketakutan untuk ditolak seperti itu gitu kan Pak. Nah, sehingga harus ada persiapan nih. Tapi nanti dulu ya, maksudnya semakin saya belajar, semakin juga saya mengerti teman-teman, tolong jangan diartikan persiapan tuh hanya persiapan untuk pasti diterima. Betul, itu betul banget. Itu siap diri itu berarti siap nerima respons yang kita beritakan kepada orang yang kita beritakan. Ayat 2 mungkin dibaca dulu kali ya, ayat 2. Kalian kita tadi ya. Ayat 2 itu bilang bahwa siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya apa itu? Waktu yang baik dan yang tidak itu kayak gimana? Sebetulnya kalau belajar ingat lagi gitu, cara pendekatan pakai penginjilan pribadi, waktu yang baik itu hanya waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktu yang kita anggap baik. Jadi nggak ada dong waktu yang nggak baik sebetulnya. Yang penting itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Loh, ada waktu-waktu Paulus beritakan langsung bertobat orang-orang, tapi ada waktu-waktu orang dirajam. Bahkan dia nggak bikin mujizat disangka dewa. Wah, itu buat Paulus tuh sampai waduh, dia tuh sampai kesel dan sedih gitu, mengoyakkan pakaian disebutnya itu ya, sampai mengoyakkan pakaian dan loncat ke tengah-tengah itu, kita bukan Tuhan gitu. Wah, itu Paulus kalau kita mah dianggap dewa mah ya kita nyanyi aja ya. Ahmad kan. Lanjut. Nah, maksudnya kalau menyiapkan diri itu menyiapkan supaya kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, sesuai dengan waktunya Tuhan juga sesuai dengan apa yang mau diperkatakan. Jangan melebihi apa yang mau Tuhan katakan, itu juga penting. Jadi apa sih yang bisa dikatakan gitu? Kalau buat saya sih sekarang kita abaikan dulu soal metode-metode, Bu. Metode penginjilan itu diabaikan aja. Itu hanya membangun kepercayaan diri. Tapi setiap metode pasti punya kelemahan. Dan setiap metode bukan berarti tadi yang Bu Vijin bilang, bukan berarti ujungnya akan diterima. Ya. Lu nggak ada yang jamin. Yang jamin bisa selamat itu kan juga Tuhan. Jadi kita ini cuma alat, dan kita juga punya banyak keterbatasan. Kita hanya dipakai untuk sampai di satu proses. Jangan mau melebih-lebihkan itu. Jangan mau saya ingin semua orang menangkan oleh saya. Nah, itu yang Paulus juga ingetin juga di bagian lain kita. Dia bilang, saya bersyukur kalau nggak banyak orang yang saya baptiskan. Karena dengan gitu orang-orang nggak bisa bilang saya dibaptis Paulus dan saya harus ikut Paulus gitu. Kreditnya bukan buat dia gitu ya. Kreditnya bukan buat dia. Ini pekerjaan Roh Kudus sekali lagi. Lebih yakinnya kita lihat di ayat 8 nih. Ayat 8 bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangan itu berarti kan satu track kita ya. Udah satu track bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kali untuk orang-orang yang percaya. Nah, pengharapan itu lebih penting daripada menimbang-nimbang. Maksudnya dibanding yang tadi itu, Bu, dibanding yang tadi, berani nggak ya? Si itu mau denger nggak ya? Fokusnya jangan di situ, tapi fokusnya pada nanti Tuhan Yesus mau datang lagi. Ayo kita ajak orang-orang supaya sama-sama dengan kita. Bukan jadi, dia akan terima Injil nggak ya?
saya akan ditolak nggak ya? Fokusnya itu harusnya ke seperti yang Paulus bilang, dia berpengharapan, dia sangat berpengharapan pada kedatangan Tuhan. Makanya dia berusaha giat banget untuk bisa bekerja memberitakan Injil itu. Nah itu bukan karena dia Mengharapkan. dia mengharapkan, dia yakin gak akan ditolak, bukan itu kan. Dia yakin bahwa dia bisa menjelaskan ke orang supaya orang langsung bisa terima Injil. Oh enggak, bukan. Dia hanya yakin bahwa kalau dia mati, dia akan dapat mahkota. Lalu pengharapannya itu yang membuat dia bertahan untuk terus menjalankan misi itu. Karena kalau mundur sedikit ke ayat 6 itu, dia bahkan bilang, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sebetulnya kan kasarnya gitu ya, kalau orang udah sekarat mah mikirnya udah ya gitu, tinggal apa yang dia suka aja gitu. Nah tapi ya memang apa yang dia suka itu adalah terus saya mengabarkan Injil gitu untuk Paulus. Jadi semakin kayak waktu itu tinggal dikit nih, bukan panik karena dia mau matinya sih gitu kalau menurut saya, tapi dia ya jangan sampai detik terakhir tuh dia masih santai-santai, dia terus aja gitu mendorong orang-orang minimal untuk memberitakan Injil, termasuk salah satunya kepada anak rohaninya ini, Timotius gitu. Timotius memang dia udah jadi pemimpin jemaat juga ya waktu itu, dia sudah melayani gitu. Jadi waktu surat ini diberikan bukan mendorong Timotius untuk berkeliling seperti Paulus sih ya, karena udah megang jemaat juga gitu. Ada waktu-waktu aja, detail-detail itu ya, kayak bawa jubah, bawa buku gitu. Tapi bukan karena dia udah jadi gembala di Efesus Timotius. Nah, silakan Bu. 2 kali. Malu. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kalau sekarang nih untuk pemuda-pemudi yang menyaksikan juga, langkah konkretnya apa dong gitu supaya bisa ikut dalam pekerjaan pemberitaan Injil gitu kan? Iya. Nah, yang pasti memang dimulai dari, kalau secara pribadi nih, kalau kan ini ada 2, secara pribadi dan secara gereja, secara kelompok. Secara pribadi pasti kita harus tetap di soal itu, di soal ya menyatakan kepada orang lain, menyatakan iman. Kalau mungkin juga jelaskan bahwa ini juru selamat. Tapi secara gerejawi kita punya kelompok, dan namanya kerja sendiri dengan kerja bareng-bareng itu kan lebih nyaman kerja bareng-bareng. Ada yang saling topang gitu, bisa saling share juga. Itu kegunaan kalau di gereja kita punya kelompok di Mokjang, kita bisa share juga. Jadi Mokjang itu bukan hanya untuk kumpul persekutuannya, tapi setelah persekutuan kita juga mendoakan orang-orang yang lain yang mau Tuhan percayakan kepada kita gitu. Jadi ada misi memberitakan Injil juga di dalam Mokjang. Ya. Dan juga ada pekerjaan-pekerjaan misi yang lain. Jangan lupa bahwa pemberitaan Injil itu satu poin bukan satu poin nih. Itu bagian yang penting untuk menyelamatkan itu. Tapi dia seperti ujung tombak. Tapi ada pekerjaan lain, ada tombaknya, ada orang yang harus melemparkan itu. Nah itu pekerjaan yang kita bisa sebut itu pekerjaan misi. Dan pekerjaan misi nggak bisa sendiri, itu harus bekerja sama dengan orang lain, termasuk kerjasama di tempat tujuan misalnya. Ya. Dan gereja kita punya itu beberapa misi, kayak misalnya cabang gitu. Pelayanan di cabang itu bagian dari misi, dan kerjasama dengan gereja lain itu juga bagian dari misi begitu. Gitu teman-teman. Jadi yang pasti kalau mau terlibat dalam penginjilan, kami sih mendorong teman-teman nggak kerja sendiri. Yes. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya mungkin teman-teman sendiri gitu. Tapi selalu punya tim gitu. Karena tim itu pasti akan mendoakan. Dan doa itu
sangat penting, harus dimulai dengan doa dulu Iya, gitu. iya. Jangan one man show gitu maksudnya Iya, tuh ya. iya. Bukannya apa ya, kita kan nggak mencari nama untuk kita sendiri atau gereja gitu ya, tapi kita bekerja untuk Tuhan gitu, sehingga biarlah yang dipermuliakan ya nama Tuhan gitu ya. Amin. Gitu teman-teman. Begitu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan untuk melihat bagaimana pekerjaan yang mau Tuhan nyatakan melalui kami. Ya, Tuhan. Kami tidak mau mencari nama kami, tapi kami mau mencari nama Tuhan dalam setiap pekerjaan ini. Dan kalau kami dipanggil untuk menyatakan Injil pada orang lain, biarlah kami boleh bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami, tapi kami boleh bekerja sama dengan orang lain di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya semua pekerjaan itu boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan materi ini, biarlah terus bertumbuh dalam hati dan pikiran kami semua, baik kami berdua maupun juga murid-murid dan orang lain yang menyaksikan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan, kalau sebentar akan ikut ibadah, kami serahkan hati pikiran kami, waktu kami, biarlah Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapa di surga, untuk minggu pagi ini kami menyerahkan supaya kami juga bisa bertemu kembali di minggu depan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya. Sampai jumpa. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.